Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi di podcast Lapak Matoh, belajar pajak di Bumi Matoh. Nah, kali ini kawan pajak kita sudah mencapai di episode 4. Nah, episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai pajak emas. Nah, pajak emas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Nah, bersama saya, host kali ini yaitu Alvan Fikrul Haq, biasa dipanggil Alvan, menjabat sebagai asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Bojonegoro. Nah, di studio kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Mas Iwit. Halo Mas Iwit. Halo Kak Alvan. Ya, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas Iwit? Terima kasih Kak Alvan. Hai kawan pajak, nama saya Widianto Arif, biasa dipanggil Wiwit, penyuluh pajak di KPP Pratama Bojonegoro. Baik Mas Iwit, jadi Mas Iwit juga kita sama ya, menjabat sebagai asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Bojonegoro. Baik, topik kita kali ini yaitu adalah mengenai pajak emas. Nah, pajak emas itu nanti seperti apa, kewajiban perpajakannya seperti apa, lalu tarifnya berubah atau tidak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Langsung kita ke topik aja ya Mas Wid ya? Iya. Baik, jadi PMK 48 tahun 2023 ya Mas Wid ya, betul ya? Iya. Mengenai pajak emas. Nah, pajak emas ini seperti apa Mas di aturan yang terbaru ini? Di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 ini, bahasan tentang pajak emas ini sangatlah luas Kak Alvan. Jadi untuk kesempatan kali ini kita batasi saja, kita fokus ke pengenaan pajak PPN untuk pedagang emas. Oke, sebenarnya pajak emas ini luas ya Mas Wid ya, cuma kita hanya dibatasi kewajiban perpajakan di pedagang emasnya saja. Betul ya Mas Wid ya? Iya. Oke. Untuk pedagang emas itu wajib pengusaha kena pajak nggak Mas Wid? Kan saya dengar ini Mas Wid. Jadi beberapa wajib pajak itu diwajibkan untuk dijadikan wajib PKP atau pengusaha kena pajak. Untuk pedagang emas ini apakah diwajibkan juga? Iya betul Kak Alvan. Jadi pedagang emas ini wajib PKP atau mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, jadi pedagang emas ini secara tidak langsung harus mendaftarkan menjadi pengusaha kena pajak terlebih dahulu ya Mas Iwit ya? Iya betul. Nah, kalau aturannya kan pengusaha kena pajak ini kan omsetnya harus melebihi 4,8 miliar nih Mas Iwit ya? Iya. Nah, apakah pedagang emas yang omsetnya di bawah 4,8 apakah juga harus mendapat PKP juga atau gimana Mas Iwit ini? Betul Kak Alvan. Jadi pedagang emas yang omsetnya meskipun dia setahun omsetnya di bawah 4,8 miliar tetap wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Karena yang dilihat di sini adalah objek pajaknya, bukan omsetnya. Yang dilihat di sini adalah barang yang dia jual atau dia serahkan. Oke, kan PKP ini atau pengusaha kena pajak bisa kita lihat omsetnya, tapi untuk pedagang emas ini kita lihat objek pajaknya Mas Wid ya. Jadi berapapun omsetnya dia harus ditetapkan sebagai PKP. Oke, nah kewajiban dasarnya nih Mas Wid sebagai pedagang emas itu seperti apa Mas Wid di aturan terbaru ini ya, kurang lebih ya, itu gimana? Jadi kalau pedagang emas setelah dia dikukuhkan sebagai PKP maka dia akan ada kewajiban baru, yaitu membayar PPN setiap bulan dan laporan bulanan PPN. Kalau dia belum dikukuhkan sebagai PKP kan kewajibannya cuma satu, yaitu laporan SPT tahunan PPh. Nah, ketika dia sudah menjadi PKP, ini kewajibannya akan bertambah menjadi bayar dan lapor bulanan seperti itu. Jadi pedagang emas ini karena sudah ditetapkan sebagai PKP dan karena kalau sudah ditetapkan PKP itu wajib untuk melaporkan PPN-nya Mas Wid ya, bahkan harus membayar juga ya Mas Wid ya. Iya betul. Gitu. Jadi ini kewajibannya istilahnya bertambah ya, selain harus melaporkan SPT tahunan badannya, ini juga harus melaporkan namanya SPT masa PPN ya, betul Mas Wid ya? Iya betul. Nah, dengar-dengar nih Mas Wid, katanya tarifnya ini sedikit berubah. Nah, ini nanti bisa dijelaskan tarifnya itu berubahnya seperti apa? Iya. Jadi sebelum PMK 48 tahun 2023 ini berlaku, tarif PPN untuk pedagang emas adalah 2,2% dari harga jual emasnya. 2,2%, oke. Ini tarif efektif ya. Tarif efektif ini adalah definisinya tarif PPN yang berlaku saat ini dikalikan dengan DPP
atau dasar pengenaan pajak. DPP ini ada persenannya juga. Jadi kita ambil sederhananya saja. Tarif PPN-nya 2,2%. Itu sebelum PMK 48 ini berlaku. Nah, setelah PMK 48 ini berlaku, untuk pedagang emas ada dua macam tarif, yaitu 1,65% dan 1,1%. Oke, jadi ada dua nih Mas Wid ya, ada 1,65 dan 1,1 juga. Nah, ini sejak kapan aturan ini berlaku Mas Wid, yang PMK 48 ini? PMK 48 ini mulai berlaku tanggal 1 Mei 2023, Kak Alvan. 1 Mei 2023. Jadi sejak 1 Mei itu berarti pedagang emas ini sudah ditetapkan tarif baru itu tadi ya Mas Wid ya? Iya, betul. Baik. Nah, untuk tadi menarik nih Mas Wid. Jadi kan perubahan tarif ini kan sedikit berbeda itu Mas Wid ya, dari 2,2% menjadi 1,65 dan 1,1. Berarti dulu kan satu tarif, sekarang dua tarif. Nah, ini perbedaannya apa nih Mas Wid? 1,65 sama 1,1. Nah, jadi untuk perbedaannya 1,65 ini adalah untuk pedagang emas yang dia tidak memiliki faktur pajak masukan dari pabrikan tempat dia kulaan. Nah, untuk yang 1,1, kalau pedagang emas ini dia punya faktur pajak masukan dari pabrikan dan dia melaporkannya, ini dia bisa memakai tarif yang 1,1. Oke, berarti kalau saya bisa ambil garis besarnya 1,65 ini untuk pedagang emas yang langsung dijual ke konsumen gitu ya Mas Yud ya? Iya, dua-duanya dijual ke konsumen akhir. Iya, konsumen akhir. Hanya saja ini kalau 1,65 istilahnya dia sudah mengambil barang dari pabriknya itu ya Mas Yud ya, betul ya? Iya, tapi dia nggak punya faktur dari pabrik. Faktur dari pabrik. Seperti itu. Oke, jadi ada perbedaan mendasar ya wajib pajak ya. Jadi jangan sampai salah, untuk pedagang emas ini tarifnya ada sedikit perbedaan antara 1,65 dan 1,1. Baik Mas Wid, jadi cara menghitungnya nih tadi mungkin bisa didetailkan lagi Mas Wid. Jadi 1,65 dan 1,1 ini perhitungannya dari apa ini? Dari omset atau dari apanya gitu? Dari harga jual emasnya nih Kak Alvan. Dari harga jualnya? Iya. Oke, jadi ketika semisal nih, kita ambil contoh langsung kasus ya Mas Wid ya? Iya. Katakanlah perharinya nih pedagang emas menjual sekitar 10 juta ya Mas Wid ya? 10 juta. Nah itu langsung nanti dikalikan aja dengan 1,65 tersebut Mas Wid. Iya betul. Jadi ketika dia menjual dengan harga 10 juta rupiah, maka PPN-nya 10 juta dikalikan dengan tarif yang 1,65 tadi, jadi dia bayar PPN-nya Rp165.000. Oke, jadi kalau berarti pedagang emas ini harus merekap penjualan juga ya Mas Wid ya berarti ya? Iya betul Kak Alvan. Karena nanti bisa harus merekap di SPT masanya, betul ya Mas Wid ya? Iya. Oke. Nah Mas Wid, ini kan dengan aturan terbaru ini kan ada perbedaan tarif ya Mas Wid ya. Nah, saya kalau mau tanya kenapa ada aturan terbaru mengenai pajak emas Mas Wid? Bahkan tarifnya nih sedikit lebih turun gitu. Mungkin Mas Wid bisa dijelaskan Mas Wid? Ini mungkin lebih ke keadilan ya. Jadi mungkin dari pedagang emas merasa sedikit keberatan dari tarif yang sebelumnya 2,2% itu tadi. Kemudian akhirnya pemerintah berinisiatif untuk menurunkan pajak PPN untuk pedagang emas itu tadi. Oke, jadi alasan keadilan pajak aja ya Mas Wid ya, iya, karena betul. Kalau dulu kan tarifnya kan dipukul rata 2,2% semua. Nah ini ada perbedaan antara 1,65 dan 1,1 tergantung pedagang emas ini memposisikannya seperti apa ya. Kalau dia tidak ada faktur pajak dari pabrik berarti dia 1,65, tapi kalau ada faktur pajak dari pabrik emasnya atau kulaannya, betul ya Mas Wid ya? Iya. Itu nanti 1,1%. Oke, yang kita bahas selanjutnya adalah ini Mas Wid. Jadi tadi kan Mas Wid kan mengatakan pedagang emas ini kan harus lapor ya Mas Wid ya? Iya, harus betul. lapor, harus bayar. Nah ini semisal nih ada pedagang emas yang mungkin dia baru sebagai wajib pajak, terus kan dia kebingungan nih Mas Wid kewajibannya seperti apa. Nah ini Mas Wid mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi kewajiban perpajakannya seperti apa untuk pedagang emas ini. Ya, untuk pedagang emas yang baru pertama kali ditetapkan sebagai atau dikukuhkan sebagai PKP, maka dia ada kewajiban untuk bayar dan lapor bulanan, seperti itu. Jadi kewajiban yang pertama yaitu bayar. Pedagang emas yang sudah PKP wajib merekap
hasil penjualannya selama 1 bulan, untuk kemudian dihitung PPN yang harus dia bayar itu berapa, kemudian dibayar menggunakan kode billing. Setelah dia membayar, dia melaporkan melalui web e-faktur.pajak.go.id. Seperti itu Kak Alvan. Oke, jadi pedagang emas ini kalau semisal kebingungan, itu nanti sebenarnya tinggal mereka penjualannya berapa, nanti dihitung dengan dikalikan tarifnya saja. Setelah nanti dikalikan tarif, nanti membuat billingnya terlebih dahulu ya Mas Wiwit ya? Iya betul. Jadi sebelum nanti melaporkan, istilahnya melaporkan SPT masanya, itu nanti dibuatkan billing pajak terlebih dahulu, nanti baru pelaporan ya Mas Wiwit ya? Iya. Berarti nanti kode billingnya juga dimasukkan di SPT masanya juga ya Mas Wiwit ya? Betul, jadi nanti ketika dia melaporkan SPT masa PPN bulanannya, itu dia akan diminta untuk memasukkan NTPN. NTPN itu adalah nomor tanda penerimaan negara. Itu bisa dilihat ketika dia sudah membayar di struk pembayarannya atau nota, itu ada tulisan NTPN. Itu dimasukkan di pelaporannya. Berarti pedagang emas juga harus menyimpan bukti pembayaran juga ya Mas Wiwit ya? Iya, karena betul. harus diinput di saat pelaporannya. Betul Ya Mas Wiwit ya? Oke. Berarti ini cara pelaporannya nih seperti apa Mas Wiwit? Apakah manual datang ke kantor pajak, atau lewat online, atau bahkan tinggal datang ke KPP, minta ke petugas pajaknya, gimana Mas Wiwit? Jadi pedagang emas ketika dia mendaftarkan sebagai PKP itu pasti satu paket dengan mendaftarkan akun PKP dan sertifikat elektronik. Oke. Nah itu pelaporannya dia bisa membuka website https web-e-faktur.pajak.go.id, kemudian dia masukkan sertifikatnya ke dalam browser. Itu mungkin nanti bisa dibantu sama kantor pajak ya. Oke, jadi kemudian masukkan password akun PKP-nya, kemudian posting SPT, kemudian masukkan harga jual atau rekapan bulanannya berapa dan PPN yang sudah dia bayar berapa, masukkan NTPN, kemudian klik lapor. Seperti itu. Oke, jadi pedagang emas ini ketika dia sudah misal menjual emas nih, dia harus datang ke KPP untuk mendaftar sebagai PKP itu tadi ya Mas Wiwit ya, yang kita jelaskan di awal ya, pengusaha kena pajak. Baru setelah ditetapkan sebagai PKP, dia bisa untuk melaporkan SPT masa itu tadi Mas Wiwit ya. Karena kalau semisal dia tidak PKP juga tidak bisa ya untuk melaporkan SPT masanya, betul ya Mas Wiwit ya? Jadi ditetap sebagai PKP dulu, baru dia bisa lapor. Nah, ini untuk lapornya kan harus online Mas Wiwit. Betul ya Mas Wiwit ya? Betul. Jadi kawan pajak lapornya ini sudah harus online. Jadi karena Direktorat Jenderal Pajak ini mendigitalisasi semua layanannya menjadi online, maka untuk pedagang emas kita juga mengarahkan lapor lewat online. Tadi untuk websitenya bisa dirinci lagi Mas Wiwit? webstreetefaktur.pajak.go.id. webstreetefaktur.pajak.go.id Mas Wiwit ya. Oke, itu nanti berguna untuk kawan pajak ketika nanti mau melaporkan pajaknya. Nah, untuk perangkatnya Mas Wiwit ini menarik. Perangkatnya kan kita kan ada handphone, ada laptop. Nah, ini untuk perangkat untuk melaporkan SPT-nya ini gimana Mas Wiwit? Apakah bisa lewat HP? Untuk perangkat melaporkan laporan bulanan SPT masa PPN ini di web e-faktur ini wajib pakai laptop Kak Alvan. Wajib pakai laptop yang juga karena ada file sertifikat elektronik yang harus ditanam ke dalam browser. Bisa Chrome atau Mozilla. File sertifikat elektronik. Nah, ini file sertifikat elektroniknya berarti bisa didapatkan nanti setelah ditetapkan sebagai PKP ya Mas Wiwit? Iya, betul ya? Kak Alvan. Oke, jadi karena ada file sertifikat elektronik kawan pajak, maka baru bisa dilaporkan lewat laptop ya Mas Wiwit ya? Laptop atau komputer. Oke. Terus gini Mas Wiwit, kan semisal wajib pajak istilahnya sudah tahu ya kewajiban perpajakan ini untuk pedagang emas ya Mas Wiwit ya. Ketika pedagang emas sudah tahu kewajiban perpajakannya seperti apa, dia sudah tahu dia harus membayar omset pajak emasnya, lalu kewajiban untuk melaporkannya. Tetapi kalau dia telat Mas Wiwit, telat lapornya, tadi kan ada batasan lapornya kapan nih Mas Wiwit untuk SPT masanya nih Mas Wiwit? Iya Kak Alvan, jadi untuk PPN pedagang emas ini sama seperti PPN yang biasa. Untuk jangka waktu pembayaran dan pelaporan itu di akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Iya.
Berarti kalau contoh bulan ini bulan September, berarti paling lambat dilaporkannya di akhir bulan Oktober. akhir bulan Oktober. Oke, berarti ada kesempatan waktu 1 bulan ya Mas Wid ya? Betul. Karena di akhir bulan. Nah, dendanya ini berapa nih Mas Wid? Nah, ketika pedagang emas yang sudah PKP ini lupa atau tidak lapor atau terlambat, itu dikenai denda sebesar Rp500.000 per bulan. 500.000 per bulan ya berarti. Iya, betul. Jangan sampai kawan pajak yang punya usaha emas ini tidak melaporkan pajaknya Mas Wid ya. Iya. Betul ya, karena nanti kalau sudah ditetapkan PKP berarti ini wajib laporan bulanan ya Mas Wid ya. Iya. Kalau semisal omsetnya nggak ada Mas Wid, apakah tetap harus lapor? Tetap harus lapor Kak Alvan walaupun nihil. Walaupun karena nihil. Itu sudah kewajiban. Oke, jadi walaupun nihil tetap ya Mas Wid ya harus melaporkan rekapan pajaknya ke dalam web e-faktur itu tadi ya Mas Wid ya. Iya, betul. Betul. Oke. Nah ini Mas Wid, pertanyaan terakhir ya Mas Wid ya. Iya. Jadi untuk pajak emas ini apakah untuk pedagang emas ini lebih dipermudah Mas Wid untuk layanannya. Jadi kan ini kan tarifnya sudah lebih rendah, terus layanannya juga makin dipermudah. Jadi menurut Mas Wid gimana ini untuk PMK 48-nya terutama ya? Untuk PMK 48 ini karena tarifnya sudah turun, jadi kalau misalnya saya sebagai pedagang emas ya bilangnya alhamdulillah ya Mas Alvan, pajaknya ikut turun. seneng ya kita ya Mas Wid ya. Iya. Sekarang tinggal bagaimana para pengusaha emas ini, kawan pajak, menjalankan kewajibannya sebagai pedagang emas, sebagai wajib pajak dan sebagai pengusaha kena pajak. Oh. Nah, ini kalau misalnya kawan pajak mengalami kesulitan dalam pembayaran atau pelaporan atau penghitungannya, bisa menghubungi KPP Pratama atau KPP terdaftar. Oke. Seperti itu. Pokoknya KPP Pratama Bojonegoro akan melayani sepenuh hati ya Mas Wid ya. Iya, Jadi bisa betul, melalui media sosial kita, bisa melalui nomor WhatsApp juga, ada nomor WhatsApp konsultasi, itu nanti kita akan melayani sepenuhnya ketika wajib pajak bingung nih. Semisal mau pelaporan atau mau pembayaran bingung, bisa hubungi kita ya Mas Wid ya. Iya, betul. Betul. Saya ambil kesimpulan ya Mas Wid ya. Jadi untuk pedagang emas ini wajib PKP terlebih dahulu. Nanti ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, nanti wajib pajak untuk pedagang emas bisa melaporkan SPT bulanan. Jadi ini wajib ya untuk pelaporannya Mas Wid ya. Iya. Jadi untuk kawan pajak, jadi pelaporannya itu wajib. Jadi ketika tidak ada omset sama sekali, itu juga wajib lapor. Nah, lapornya di mana? Lapornya bisa di web efaktur.pajak.go.id. Nah, itu bisa melalui online dan malah hanya melalui online ya Mas Wid ya. Iya. Sudah tidak bisa manual lagi. Jadi kawan pajak bisa lapor dari rumah atau dari kantornya masing-masing, bisa laporan online. Begitu ya Mas Wid ya. Iya, Kak Jadi Alvan. untuk tarifnya juga sudah lebih turun. Tadi sudah ada perbedaan juga antara 1,05 dan 1,1% juga. Jadi bisa dipahami juga nanti ya oleh kawan pajak di luar sana yang sekiranya punya usaha emas. Mungkin ada tambahan Mas Wid terkait dengan PMK 48 ini untuk pedagang emas juga? Mungkin cukup sekian saja Kak Alvan. Cukup sekian ya. Jadi jangan lupa untuk kawan pajak yang mempunyai usaha emas atau bahkan untuk kawan pajak yang sudah ditetapkan PKP, ini di luar sekiranya selain usaha emas ya, itu juga wajib laporan bulanan melalui web e-faktur tadi Mas Wid ya. Iya. Karena kalau sudah ditetapkan PKP, itu kewajibannya tambah istilahnya, tidak hanya laporan SPT tahunan, tapi SPT masanya juga. Berarti cukup sekian ya Mas Wid ya untuk PMK 48 tahun 2023 mengenai pajak emas ya Mas Wid ya. Jadi sekiranya kawan pajak ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke KPP Pratama Bojonegoro, nanti bisa melalui kanal-kanal lain. Kita ada media sosialnya ada Twitter, ada Instagram. Nanti kawan pajak bisa ketik pajak Bojonegoro ya Mas Wid ya, pajak Bojonegoro. Nanti kawan pajak bisa mengakses, bertanya atau konsultasi melalui media sosial, dan kita juga ada nomor WhatsApp juga. Baik Mas Wid, kita tutup aja Mas Wid ya. Ya, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.